bawah pendar matahari pagi yang menyapu halaman sekolah, seragam putih biru kita bukan sekadar kain penutup raga, melainkan panji-panji harapan yang berkibar menantang masa depan. Disinilah, di antara derit tinta dan lembaran buku yang terbuka, kita sesungguhnya sedang menyamai benih paling purba bernama kejujuran. Sekolah bukan hanya ladang untuk memanen angka-angka akademis, tetapi kawah condro di muka. Tempat ditempatnya hati agar tak retak oleh godaan. Tempat kita belajar bahwa integritas adalah mata uang yang tak akan pernah mengalami inflasi di pasar kehidupan manapun. Ya, aku bisa ini jaga dulu. Harus jaga. Tuh, nggak mungkin setengah 6 bocor dari jam berapa yo? Setengah 7 kan bocor, telat. Nah itu kan lebih pagi lagi berangkatnya. Kanggun jagani kalau gani bocor. Kamu kenapa? Bangunnya kesiangan. Utangnya bangunnya jam berapa bangunnya? Bangun setengah 6 mau kesiangan, berapa jam kamu mandi? Nah, ya iya makanya berangkat harus dari rumah paling lambat pukul 06.00. Ya, siap? Jangan diulangi lagi. Larissa. Kenapa tuh? Jadi macet karena pekerjaan. Ketambahan. Sesuatu sini. Sebelum belajar lebih hati-hati dan lebih awal. Kenapa terlambat ini? Jadi bangun itu kesiangan. Tidurnya malam ya. Tidak malam itu ya. Besok tolong jangan diulangi lagi ya. Nanti bisa langsung masuk kelas. Ya. Bapak akan menjelaskan hal yang saya yakin kalian sudah sering mendengar, terutama lewat media televisi. Apa itu anak-anak? Yang Bapak jelaskan pada hari ini tentang apa anak? Nah ini yang sekarang diperbincangkan, sekarang digalakkan pemerintah. Bahkan kalian sering mendengar seorang pejabat tiba-tiba pakai baju Shopee atau pakai baju oranye, ya bang ya? Adalah korupsi. Nah saya yakin di benak kalian itu korupsi itu hubungan dengan uang, ya bang ya? Pada hakikatnya korupsi itu tidak selamanya dalam bentuk uang. Contohnya kalian sebagai pelajar sudah jam 7 tetapkan masuk sekolah, duduk di ruang kelas. Tetapi apa kenyataannya? Ketika bel sudah dimulai, kalian masih lihat di luar menunggu bapak ibu guru sampai pukul 07:10. Itu pun hakikatnya kalian telah melakukan korupsi uang. Berapa menit? 10 menit. Kalau tiap hari 10 menit dijumlah 1 minggu, berarti dikalikan 6 hari, berarti berapa menit? 60 sama dengan 1 jam. Ini pun salah satu bentuk contoh korupsi. Saya mau izin ke toilet, Pak. Loh, ya. Ini contohnya nyata. Tadi dia itu terlambat 5
ketika saya menjelaskan malah izin ke belakang. Pada ke belakang itu paling cepat butuh waktu kurang lebih 5 menit. Berarti hari ini dia kursi berapa menit? 10 menit. Ini jangan dicontoh, oke? Jangan dicontoh, ya. Nah, ini yang menyebabkan Bapak bingung. Tadi dia udah korupsi waktu 6 menit, sekarang korupsi lagi. Tapi nek gak tak izini, nek ngomong di kelas piye? Ya Pak Kak? Nah, wes tak izini, cepet ya. Jangan sampai diperlambat. Silakan. Sekali lagi anak korupsi itu tidak harus dalam bentuk uang. Korupsi waktu pun itu juga termasuk bentuk korupsi. Nah, kalian sebagai pelajar itu paling enggak sejak dini, sejak kalian belajar untuk bisa memanfaatkan waktu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai kalian mengurangi waktu belajar untuk kegiatan pribadi kalian. Nah, mengurangi waktu di luar jam pembelajaran, di luar hak kalian, itu termasuk korupsi waktu. Namun, hantu korupsi seringkali tidak datang dengan wajah menyeramkan, melainkan menyelinap senyap dalam rupa-rupa yang remeh di keseharian kita. Ia hadir saat mata tergoda untuk melirik jawaban kawan di tengah heningnya ujian, atau saat tangan enggan mengembalikan sisa uang belanja di kantin yang riuh. Bibit-bibit kecurangan itu tumbuh subur di lahan pembiaran. Sebuah bisikan halus yang mengatakan bahwa tidak apa-apa, sedikit saja. Padahal dari retakan kecil itulah bendungan moral bangsa ini perlahan-lahan bisa jebol dan menenggelamkan segalanya. Izinnya keluar tipis, tapi ternyata kok malah mengambil buah, manjat pohon. Tidak boleh deh. Satu, kamu sejak korupsi waktu meninggalkan pelajaran. Yang kedua, kalau kamu naik jatuh bagaimana? Yang rugi siapa? Kamu sendiri kan? Jangan diulangi lagi ya. Oke? Minta maaf ya. Tos. Jangan diulangi lagi ya. Yang tadi izinnya tipis, tapi ternyata manjat pohon, ambil buah-buah. Kamu juga cewek ikut-ikutan. Tidak boleh ya. Karena jam pelajaran berarti kalian korupsi waktu. Sudah boleh. Yang kedua, dari siapa? Kamu kan. Jadi sekali lagi tidak boleh mengambil barang bukan dan kamu telah korupsi waktu karena berdasarkan jam pelajaran mengambil buah di dalam sekolah tanpa izin. No, tidak boleh. Jangan
S1 bakso itu berapa? 5.000. Ini Bapak. Oke, terima kasih, Mas. Bukannya tadi bakso dua ya? Iya. Kok dia cuma satu? Korupsi adalah karat yang diam-diam memakan besi, sebuah pengkhianatan terhadap nurani yang mengubah kita menjadi pencuri bagi masa depan sendiri. Ketika kita membiarkan ketidakjujuran menjadi kebiasaan di bangku SMP, kita sedang merawat monster yang kelak akan melahap keadilan di negeri ini. Ingatlah bahwa piala kemenangan yang diraih dengan kecurangan hanyalah sampah berbalut emas, berkilau di luar, namun busuk di dalam. Kehormatan sejati tidak terletak pada tingginya nilai di atas kertas, melainkan pada keberanian untuk berkata benar, meski suara kita bergetar sendirian di tengah keramaian. Saya mau cerita, Bu. Kemarin saya lihat Lucky itu makan 2 bakso sama es, tapi dia bayarnya cuma 1 bakso sama esnya. Ya kan itu nggak jujur, Bu. Curang, Bu, dia curang. Siapa tadi? Lucky. Itu yang mana? Yang gemar itu loh, Bu. Kelas 8 B. Potongnya dulu itu ya? Iya. Iya. Terima kasih ya, ini saya catat dulu. Nanti akan tidak lanjut. Nah, saya tulis dulu ya. Iya, Namanya Bu. siapa tadi? Lucky. Lucky ya, panggilannya ini. Kelas 8. Oke, ini terima kasih sudah melaporkan. Nanti insya Allah akan saya tidak lanjut. Ya. Terima kasih ya. Iya, Bu. Terima kasih ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indonesia ya? Iya. Yuk, sini, silakan. Duduk. Tadi dari mana? Dari kelas Pas pelajarannya siapa itu? Pak Jainal. Iya, Mas Uki sama Mas Bedes. Kemarin Ulfah dapat laporan. Ya, jadi ini Ulfah memanggil kamu untuk saya tanyain. Itu ya. Nanti yang ingin Ulfah tanyakan, berarti kamu harus menjawab dengan jujur. Itu ya. Kemarin Bagas sama Uki berangkat dari rumah jam berapa? Setengah tujuh. Terus kira-kira sampai sekolah jam berapa? Belum bisa. Karena nongkrong dulu. Oh gitu. Terus setelah itu kelas. Masuk pergi ke kelas. Coba diingat-ingat lagi. Ayo ganti dulu. Sebelumnya diingat-ingat. Di kelas mengikuti pelajaran. Masuk ke kelas. Kemarin Ulfah dapat laporan dari kelas loh. Yang pada jut itu siapa? Pulang. Berarti pada jut, ambil jut itu ya. Setelah itu ngapain? Membeli jajanan. Terus Beli es sama bakso 1. oh, gitu. Bayarnya berapa? 5.000. Kosong es sama apa tadi? Bakso. Hanya 5.000. Coba ingat-ingat kamu makannya. Iya, Bu. Sebenarnya yang aku makan 2 pun, tapi aku beli 1. Ya Allah, Ki. Kaget aku, Ki. Coba seperti itu tuh menurutmu gimana? Salah, Bu. Apa yang kamu anggap salah?
mengambil bakso 2 tapi bayarnya 1. Berarti apa yang kamu lakukan itu tidak benar. Terus apa yang akan sekarang kamu lakukan? Membayar terus yang satunya Bu. Selain itu, Minta maaf. ya, apa yang kamu lakukan itu tidak benar. Nanti setelah ini langsung ke kantin, ya, diselesaikan masalahnya, minta maaf dan membayar, gitu ya. Jadi apa yang kamu lakukan karena itu tidak benar, jadi jangan sampai diulangi lagi, ya. Ya. Sekarang silakan berdoa dan langsung ke kantin, oke? Assalamualaikum. Oke. Mbak, kemarin pas aku beli bakso 2 bayarnya 1. Loh, iya, nggak apa-apa mas. Kurang Mbak. Iya, kurang berarti kurang 2.000. Minta maaf ya Mbak. Tidak apa-apa. Ayo, balanin dah ngono iku mugi. Makasih ya mas. Ya, Pak. Terima kasih sudah berkata jujur. Ya Mbak. Iya. Maka mari kita jadikan masa remaja ini sebagai tonggak sumpah setia pada kebenaran. Biarlah seragam putih biru ini tetap suci, tak ternoda oleh nokta hitam kebohongan, sekecil apapun itu. Kita adalah arsitek peradaban yang sedang belajar merancang fondasi. Jika kita mencampurnya dengan pasir kepalsuan, maka bangunan bangsa ini akan runtuh di tangan kita sendiri. Mari berdiri tegak sebagai tunas bangsa yang anti korupsi, memegang teguh kejujuran sebagai perisai, karena di tangan kitalah fajar kebangkitan negeri ini sedang menunggu untuk disisingkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Randa Fitriani, Kepala SMP 2 Kaliwungu, mau menyampaikan bahwa di pundak para pelajar inilah masa depan bangsa ini terletak. Maka dari itu SMP 2 Kaliwungu menanamkan nilai-nilai kejujuran dan integritas yang kokoh dalam setiap langkah dan keputusan. Korupsi adalah musuh bersama yang dapat menghancurkan impian dan harapan. Maka dari itu, mari kita bangun sekolah yang bersih dari korupsi. Tempat di mana setiap siswa dapat tumbuh dengan percaya diri dan berintegritas. Bersama-sama kita ciptakan generasi yang berani berkata jujur, berani bertindak benar, dan berani menjadi teladan bagi masyarakat. Kejujuran adalah cahaya yang menerangi jalan menuju keadilan. Korupsi adalah bayang-bayang yang menghalangi sinar kebenaran. Tanpa kejujuran, kepercayaan adalah api. Kejujuran adalah mata air yang mengalirkan kebaikan. Korupsi adalah api yang membakar harapan, sedangkan kejujuran adalah air yang memadamkannya. Bersih dari korupsi, hati menjadi terang, masa depan menjadi cerah. SMP 2 Kaliwungu